Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa rahimana wa iyyakumullah ajma'in dimanapun berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kajian saum atau puasa. Salah satu daripada tujuan puasa, esensi puasa itu sesuai dengan ending atau akhir ayat yang mewajibkan tentang puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu supaya bertakwa. Kata-kata tattaqun itu adalah fi'il mudhari. Dalam grammar bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sedang dan akan datang. Berarti ciri-ciri orang yang sukses berhasil ditempa selama bulan Ramadan itu adalah di saat Ramadannya itu dia takwa, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian pasca Ramadan, setelah Ramadan juga selalu menjaga, selalu memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang sudah dilakukan selama Ramadan itu diistiqomahkan, dilanjutkan setelah Ramadan. Itulah orang yang berhasil, orang-orang yang sukses ditempa, dikader, di karantina di waktu Ramadan selama sebulan penuh. Karena menurut hasil riset, seorang itu baru bisa akan istiqomah atau akan melakukan sesuatu itu nanti secara istiqomah, bahkan dia akan melakukannya di bawah sadarnya apabila dia melakukannya minimal tanpa putus atau istiqomah, yaitu sebanyak 3 minggu atau 21 hari. Ini menurut hasil penelitian, menurut hasil riset. Nah, kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima Taurat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama awalnya 30 hari. Wa'adna Musa 30 lailah. Kami menjanjikan kepada Nabi Musa untuk mendapatkan Taurat 30 lailah, yaitu 30 malam. Wa atmamnaha bi 'ashr. Kemudian disempurnakan oleh Allah itu disempurnakan dengan 10. Ditambah dengan 10 akhirnya menjadi 40. Dalam ayat yang lain, wa idz wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menerima Taurat itu 40 lailah. 40 malam. Artinya sesuatu yang kita lakukan secara istiqomah 30 hari atau lebih, yakni 40 hari, maka insya Allah setelah Ramadan itu kita akan terbiasa istiqomah untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, di dalam pengkaderan bulan Ramadan ini tentunya ada orang yang berhasil, ada yang tidak. Untuk mengetahui apakah kita berhasil atau tidak, tentu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang berhasil, sukses ditempa pada bulan Ramadan ini adalah sesuai dengan firman Allah, yaitu pertama, apabila pasca Ramadan, setelah Ramadan atau di saat sedang Ramadan itu memiliki karakter. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. 1. Memiliki kepedulian terhadap orang lain, baik di saat sedang senang atau sedang susah. Allah menyebutkan kedua-duanya. Di saat sarra, sedang senang, sangat senang, wadharra, sedang sangat susah. Kenapa kedua-duanya disebutkan? Kenapa? Karena orang yang sedang sangat senang biasa lupa terhadap orang lain. Apalagi dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, boro-boro mau memikirkan orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri merasa susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk memiliki kontribusi kepada orang lain, memiliki perhatian kepada orang lain, bukan di saat sedang-sedang saja. Tetapi sekali lagi, bis-sarra wad-dharra. Orang kadang-kadang berpikir, nanti kita bermanfaat, nanti kita berkontribusi kepada orang setelah kita mampu. Oh, tidak. Rasulullah bersabda, la tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan kalian itu malu untuk memberikan sesuatu yang sedikit. Jangan kalian merasa enggan, merasa sungkan, merasa berat atau merasa malu, tidak nyaman, tidak enak untuk memberikan kontribusi kepada orang lain dengan sesuatu yang sedikit.
Kenapa? Fa innal qalil khairun minal adam. Karena sesuatu yang sedikit, kontribusi walaupun itu sedikit, khairun minal adam, jauh itu lebih baik dibandingkan tidak berbuat sama sekali. Gak ulama mengatakan, man la yanfa'u, orang yang tidak bisa memberikan manfaat, orang yang tidak bisa untuk memberikan kontribusi kepada orang lain, bil qalili, dengan sesuatu yang sedikit yang dia miliki, la yanfa'u bil katsir, maka di saat dia memiliki sesuatu yang banyak, tidak bisa juga untuk memberikan manfaat. Nah, ini biasa jebakan-jebakan setan. Setan itu selalu menjebak kita, nanti aja bermanfaat, nanti aja berjuang, nanti aja berimpak setelah punya banyak. Ternyata setelah memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, yang terjadi apa? Justru kebutuhan semakin banyak. Semakin banyak duit, kebutuhan, keinginan semakin banyak. Sehingga yang terjadi apa? Tidak berimpak lagi, tidak bersedekah lagi, tidak punya kontribusi lagi kepada orang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang diberikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kepada seseorang untuk berimpak, untuk memiliki manfaat, untuk memiliki kontribusi, untuk memiliki perhatian kepada orang lain, illa kecuali dengan ma'ataha, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Dari ayat ini, dari hadis yang tadi itu, lahirlah sebuah kaidah yang berbunyi, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah jangan sampai ditinggalkan karena ada kesulitan. Ada dalam kaidah yang lain, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, la yudraku kulluh, jangan ditinggalkan sama sekali. Sehingga kita menjadi nihil pahala kita, perjuangan kita tidak ada, nilai kita tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang dianggap sukses, berhasil ditempa pada bulan Ramadan ini adalah al-kazimin al-ghaiz, yaitu orang yang mampu untuk memanage, mampu untuk mengendalikan emosinya. Ini sangat penting. Dan itu Rasulullah SAW di saat diminta oleh sahabatnya untuk memberikan tausiah, pesan, wasiat kepada beliau, sahabatnya mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Ya Allah, berikanlah aku pesan." Kata Rasulullah mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat lagi ya Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat kepadaku ya Rasulullah. Sampai yang ketiga pun tetap Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Karena orang apabila marah, iza ghadaba, apabila orang udah namanya marah, bukan pada tempatnya, maka yang terjadi apa? Akalnya tertutup. Banyak orang yang membunuh orang lain, banyak orang yang memukul orang lain, banyak orang yang menceraikan istrinya, memukul anaknya dan sebagainya. Itu faktornya adalah akalnya tertutup dengan sebab marah. Nah, oleh sebab itu puasa ini melatih kita, mendidik kita bagaimana supaya mampu untuk memerangi hawa nafsu atau intaran kita sendiri. Nah, pada kesempatan yang kemarin itu, pada video yang sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa orang yang dikatakan kuat itu bukan orang yang kuat gulat, kuat perang. Laisa syadid asyadidu bisur'ah. Bukan orang yang dikatakan kuat, orang yang kuat gulat, orang yang kuat dalam perang tanding. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tapi orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan emosinya di saat dia sedang marah. Kemarahan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarahan itu akan bermanfaat kalau tepat pada tempatnya. Ini perlu kita garis bawahi para pemirsa. Jangan dikatakan semua kemarahan itu adalah tidak bermanfaat. Tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun yang kuciptakan makhlukmu termasuk marah yang sia-sia. Kapan sesuatu itu menjadi sia-sia? Sesuatu itu menjadi sia-sia kalau bukan pada tempatnya. Saya ulang, sesuatu itu menjadi sia-sia kalau bukan pada tempatnya. Tetapi kalau sesuatu itu termasuk marah, tepat pada tempatnya, justru bisa memiliki nilai yang positif. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza qila halim qul falil hilmi mawdi'un." Apabila dikatakan kepada Anda, halim, sabarlah, sabar. Qul, katakanlah, lil hilmi mawdi'un, sabar itu ada tempatnya. Wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlun. Justru sabarnya seorang pemuda bukan pada tempatnya, itu adalah sebuah kebodohan. Anak kita, ada orang bermaksiat di hadapan kita, kita santai aja. Anak kita, na'udzubillah min dzalik, terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat, justru tidak ada rasa gerah kita, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa marah kita. Oh iya, kalau seperti itu, ya. Ungkapan Imam Syafi'i di tempat yang lain, manistughliba walam yaghdab wa himarun. Siapa yang diminta untuk marah dan tepat waktu dan tepatnya untuk marah dan tidak marah, bahwa himarun, justru orang itu adalah himar. Orang itu adalah dianggap keledai. Artinya marah juga, yaitu kalau tepat waktu dan tempatnya bisa menjadi nilai ibadah. Tapi kalau tidak tepat waktunya, itulah yang bermasalah, itu yang berdosa. Dan inilah ya yang akan dilatih selama bulan Ramadan itu, jangan sampai kemarahan itu dilampiaskan bukan pada tempatnya atau tidak mampu untuk kita kendalikan pada tempatnya. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Wih, sahabat kok heran. Ya Rasulullah, ini perang Badar itu perang yang sangat besar. Kok kita balik lagi ke perang yang kecil? Gimana maksudnya? Perang yang besar. Oh, perang yang besar itu adalah jihadun nafsi. Yaitu melawan, menahan, berperang melawan hawa nafsu. Itu jauh lebih berat dibandingkan dengan berperang melawan musuh. Yang ketiga, orang yang dikatakan sukses, berhasil ditempa pada bulan Ramadan ini adalah yaitu al-'afina 'anil nas, yaitu orang yang afin, pakai isim fa'il, al-'afina 'anil nas, orang yang dianiaya mampu untuk membalas kezaliman orang lain itu, tapi justru mereka memaafkannya. Bahkan belum orang lain atau orang yang menzolimi itu meminta maaf, dia sudah memaafkannya. Oh, kalau orang udah mampu seperti ini luar biasa. Kenapa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Asmaul husna, nama-nama Allah yang terindah yang banyaknya 99 bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi takhallaqu bi akhlaqillah. Sahabat Rasulullah, berakhlaklah kalian itu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Gimana akhlak Allah Subhanahu wa taala? Akhlak Allah itu adalah afuwun. Allah itu adalah Maha Pemaaf. Ini doa yang selalu yang dibaca selama bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sungguh engkau afuun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau sangat senang ya Allah terhadap yang namanya perbuatan memaafkan orang lain. Fa'fu 'anna ya karim. Oleh sebab itu, ampunilah, maafkanlah aku ya Allah. Nah, artinya orang itu baru dikatakan sukses dikadar pada bulan Ramadan setelah Ramadan ini dia menjadi al-afin, yaitu orang yang profesinya adalah pemaaf atau perbuatannya, hatinya
selalu suka memaafkan orang lain. Kenapa? Karena Allah sangat senang terhadap perbuatan yang namanya memaafkan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang memaafkan hambanya di saat bersalah. Kalau ada orang bersalah, bukannya Allah tidak mampu untuk menghancurkan, meleburkan dunia ini, di mana tempat-tempat orang berbuat maksiat. Nah, tapi Allah afuun, Allah itu pemaaf. Nah, oleh sebab itu kita ya baru dikatakan sukses berhasil pada bulan Ramadan ini juga apabila kita mampu meneladani, mencontohi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat pemaafnya, bukan hanya sekedar menghafal asmaul husnanya. Nah, apabila ketiga-tiga ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita termasuk sesuai dengan firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kita termasuk orang yang al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, dan konsekuensinya adalah kita termasuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini kajian kita dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang al-muhsinin sehingga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.